Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngohara Ngobrol Hari Rabu SMK Negeri 1 Kepil. Asik. Kali ini kita ditemani narasumber Pak Gunawan. Siap. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Mbak Rindi. Mbak Rindi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik juga ya, syukurlah. Waras juga Mbak Rindi ya? Waras Pak, Iya, harus bagus. waras. Gimana Mbak Rindi, masih semangat untuk belajar? Semangat Pak, harus semangat dalam meraih cita-cita. Demi masa depan ya Mbak Rindi ya? Masa depan. Kalau boleh tahu Mbak Rindi besok cita-citanya mau jadi apa Mbak Rindi? Cita-citanya insya Allah mau jadi guru Pak. Oh, jadi guru ya? Iya, Guru apa Mbak Rindi? Guru TK, guru PAUD gitu loh Pak. Guru TK, guru PAUD yang berhubungan dengan anak kecil ya? Anak Suka kecil. anak kecil rupanya Mbak Rindi. Iya. Ya, bagus. Bertepatan di bulan November, tanggal 10 November diperingati dengan Hari Pahlawan Nasional. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Pahlawan ya, seputar pahlawan ya. Hari Pahlawan. Sebelum berbincang-bincang, kita mau lihat cuplikan dulu Pak dari Iya. kakak Cuplikan kelas. apa Mbak Rindi? Ini cuplikan itu loh Pak, nyanyi loh Pak. Oh, ada yang nyanyi juga nanti ini. Nyanyi. Oh ya, siap. Dari Mbak Puput Larasati kelas 12 Tata Busana yang ingin menyanyikan lagu berjudul Gugur Bunga. Ya, kita saksikan dulu ya Pak. Oke, Sama-sama. siap Mbak Rindi. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti di hari pekan pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Tadi penampilan dari Mbak Puput Larasati. Ya, bagus ya suaranya ya. Bagus Pak, banget. Kamu bisa nyanyi nggak Mbak Rindi? Enggak, Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisanya apa Mbak Rindi? saya bisanya nari Pak. Oh, bisa nari juga ya. Iya. Nari apa misalnya? Nari apa aja Pak Oh, yang nari. bisa ditari? Yang bisa ditari bisa ya nari-nari. Kesurupan tapi nggak kesurupan ya? Enggak, Oh, enggak jangan ya, loh, Pak. bagus. Ya. Ya, kita kembali lagi dengan topik yang tadi ya Pak. Oke, siap. Dalam Hari Pahlawan ya. Nasional, Bincang-bincang Pak. sedikit. Kita berbincang-bincang sedikit tentang pahlawan. Ya, Saya mau tanya Pak, oke. bagaimana sejarah tingkat perang rakyat di Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1945 sehingga dijadikan
Hari Pahlawan. Oh iya iya. Jadi gini Mbak Rindia, kenapa sih setiap tanggal 10 November ini kita selalu memperingati tentang Hari Pahlawan Nasional? Tapi sebelumnya saya tanya dulu sama Mbak Rindi. Kalau pahlawan itu menurut Mbak Rindi itu apa? Pahlawan apa? Pahlawan itu menurut Mbak Rindi apa? Pahlawan itu yang berjasa ya Pak. Oh yang berjasa ya. Berjasa kepada siapa? Ya pada mungkin negara. Oh negara kayak ya. ibu Oh, berjasa bisa untuk berjasa. Ya. Jadi pahlawan ya benar sih apa yang disampaikan Mbak Rindi. Jadi pahlawan itu tidak harus yang berjasa terhadap bangsa dan negara. Itu adalah salah satu ya disebut, makanya disebut pahlawan nasional karena memang pahlawan-pahlawan ini sudah berjasa berjuang memerangi melawan kolonialisme atau penjajah-penjajah sehingga mereka banyak yang gugur dengan perang tersebut, makanya oleh negara mereka diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tapi sesungguhnya pahlawan itu nggak harus tentang bangsa dan negara Mbak Rindi, tentang diri kita sendiri. Kita sendiri adalah pahlawan untuk diri kita sendiri. Ya bisa kita berbuat baik dengan orang lain, bisa berbuat baik dengan orang tua, dengan teman di sekolah, bapak ibu guru semuanya. Kita disebut pahlawan jika kita sudah berbuat baik dan bermanfaat kepada orang lain gitu Mbak Rindia ya. Nah, tapi karena kita sekarang membahas tentang pahlawan nasional, nah, bagaimana sih sejarahnya? Kenapa setiap tanggal 10 November ini kita jadikan sebagai Hari Pahlawan? Nah, ini ada sejarahnya Mbak Rindi atau ada ceritanya. Ya, saya akan bercerita singkat saja sepengetahuan saya ya Mbak Rindi. Nanti kalau ada salah mungkin Mbak Rindi bisa mengkonfirmasi ke buku apa, mungkin kalau ada saya yang salah nanti ya, di penjelasan ya di perpus. Nah Mbak Rindi suka baca-baca enggak ini? Belum Pak, belum. Nah ini kalau pengen tahu tentang sejarahnya 10 November misalnya ya Mbak Rindi harus baca. Ya zaman sekarang kan apa sih ya, nggak harus di buku sih Mbak Rindi, banyak sekali di internet banyak kan, apalagi sekarang zaman teknologi digital ya, bisa googling, bisa lewat buku juga bisa di internet kan, buku di download dan lain sebagainya. Nah kembali lagi kita bicara tentang peristiwa tanggal 10 November. Kenapa bisa dijadikan sebagai Hari Pahlawan? Nah saya akan memulai bercerita gini Mbak Rindi. Jadi kita ini merdeka tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus ya Mbak Rindi ya. Setelah Jepang kalah terhadap sekutu, kemudian di Indonesia ini terjadi istilahnya vacuum of power Mbak Rindi, atau disebut kekosongan kekuasaan. Nah, di saat itulah rakyat Indonesia memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini untuk memproklamasikan diri atau memerdekakan diri. Karena dirasa Jepang sudah tidak punya kekuatan, karena sudah kalah dengan sekutu. Sekutu itu siapa? Ya banyak. Ada sekutu Inggris, kemudian Belanda, juga Amerika. Nah, pada saat itu Jepang kan menyerah kepada sekutu, yaitu dengan dibomnya 2 kota. Tahu nggak? Kota Nagasaki dan Hiroshima ya. Tanggal 9 Agustus 1945. Nah, dari situ kemudian Indonesia ini merdeka tahun 1945. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian pada bulan September itu sekutu ternyata datang lagi ke Indonesia Mbak Rindi, yaitu tentara-tentara Inggris. Nah, tentara-tentara Inggris ini datang ke Indonesia ya, ada di kota-kota besar seperti di Jakarta, di Semarang, juga di Surabaya. Nah, melalui tentaranya namanya AFNEI. Tentara ini adalah tentara-tentara dari India yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara. Disebut tentara Gurkha. Ini orang-orang India, Mbak Rindi. Tentara AFNEI. Mereka adalah sekutu Inggris, tentara Inggris. Nah, mereka ngapain? Kembali lagi ke Indonesia. Nah, tujuan awalnya yaitu mereka ingin melucuti tentara-tentara alat atau senjata yang dipakai oleh tentara Jepang. Nah, kan Jepang sudah kalah. Nah, alat-alat senjatanya itu mau diambil oleh Inggris gitu loh. Terus juga ingin membebaskan tawanan-tawanan sekutu yang dulu pernah ditawan oleh Jepang saat Jepang masih berkuasa di Indonesia. Kan banyak juga tuh tentara-tentara Belanda, tentara Inggris yang kalah perang sama Jepang terus dipenjara kan di sini. Nah, di situ Inggris ini mau membebaskan orang-orangnya itu yang ditawan atau dipenjara oleh Jepang gitu. Awalnya tujuannya seperti itu. Nah, Indonesia nggak masalah, silakan saja datang berunding dengan Soekarno dan lain sebagainya, menyampaikan tujuan awal Inggris datang ke Indonesia ingin melucuti tentara Jepang, hanya ingin melucuti tentara Jepang, kemudian membebaskan tawanan mereka yang ditawan Jepang,
dan mengembalikan tentara-tentara Jepang yang sudah kalah ini dikembalikan ke Jepang. Yang ada di Indonesia ini akan dikembalikan ke Jepang. Nah, ternyata tidak demikian. Itu perkataan Inggris. Nah, Indonesia tidak masalah, ya silakan saja lah. Asal tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah, ya silakan saja, lucuti saja. Tidak masalah. Tapi ternyata tidak. Ternyata Inggris ini diboncengi oleh Belanda. Atau juga dalam hal ini namanya Nika. Ya. Nika ini adalah utusan Belanda begitu. Nah, diboncengi oleh Belanda. Ngapain? Nah, Belanda ini masih punya niat-niat lagi. Ingin menjajah kembali Indonesia ini. Setelah Jepang sudah pergi, nah Belanda mau jajah lagi. Nah gitu. Setelah itu Indonesia tahu, rakyat Indonesia tahu, wah katanya Inggris cuma mau melucuti senjatanya Jepang saja, sama membebaskan tentara Jepang, tentara dari Jepang itu. Tapi ternyata ada Belanda di perang Inggris. Ngapain mereka Nika ini? Belanda ini ngapain? Pasti mereka ingin jajah kembali nih, pasti punya niat-niat ingin jajah kembali, ya. Dan ternyata memang benar bahwa Belanda ini membonceng Inggris tadi, ya punya niat-niat untuk menjajah Indonesia kembali. Mereka tidak mengakui kalau Indonesia ini sudah merdeka. Kan Agustus 1945 Indonesia sudah merdeka. Mereka kesini sekitar bulan September. Nah, mereka itu tidak mengakui kalau Indonesia merdeka. Enggak Indonesia belum merdeka. Saya akan mau menjajah. Mereka bilang sekutu Belanda dan sebagainya itu. Kroni-kroninya itu. Nah, tapi Indonesia sudah tahu dan sudah siap akan hal itu. Karena kita adalah negara yang sudah merdeka, berdaulat, apapun kita harus lawan. Apapun hal yang terjadi, kita nanti harus melawannya. Termasuk jika memang terjadi perang, kita akan berperang. Ya hadapi. Karena kita kan sudah menyatakan merdeka, tidak ada lagi penjajah Belanda, Jepang, Inggris, atau kolonialisme di Indonesia ini tidak ada lagi. Nah setelah itu seorang Belanda, pimpinan dari Belanda namanya Plukman, Jenderal Plukman ini datang ke Surabaya. Nah sekutu ini sekitar bulan Oktober itu sampai mendarat di Surabaya, daerah Surabaya. Sekutu dan Nika tadi, Belanda tadi berhasil mendarat di Surabaya itu sekitar tanggal 25 Oktober 1945. Ya, nah di situ kemudian ada seorang Belanda tadi namanya Plukman. Nah, Plukman ini kemudian mengibarkan bendera Belanda, Mbak Rini. Dia tidak peduli dengan kemerdekaan Indonesia karena dia tidak mengakui. Kemudian dia mendirikan bendera Belanda di atas hotel. Jadi berawal dari sini, nanti perangnya berawal dari sini. Plukman ini bersama pasukannya itu mendirikan atau menancapkan bendera Belanda. Bendera Belanda kan warnanya mirip Indonesia, ya kan? Tapi bawahnya ada birunya ya, tahu ya. Kalau Indonesia kan merah putih. Nah kalau Belanda ada birunya, merah putih biru Belanda. Tancapkan di atas hotel. Kalau dulu namanya Hotel Oranye pada saat dijajah Belanda. Diubah pada saat Jepang diberi nama Hotel Yamato. Nah kalau sekarang namanya Hotel Majapahit. Ada di daerah Tunjungan di Surabaya. Ada sampai sekarang hotel daerah Tunjungan. Nah di situ terus terjadi apa istilahnya? Ramailah. Rakyat Surabaya saat itu nggak terima. Apa ini? Bisa-bisanya orang Belanda menancapkan bendera Belanda di atas hotel itu. Mari kita kita ambil atau kita copot gitu. Nah terjadilah apa istilahnya? Perdebatan di situ, perdebatan. Nah akhirnya utusan Indonesia ini melalui rakyat Surabaya ini utusannya namanya siapa itu ya? Sidik, Haryono dan juga Resimen Sudirman. Mereka bertiga masuk ke hotel, berunding dengan Plukman ini. Di mana ini Anda kok menancapkan bendera Belanda di atas hotel? Ini negara Indonesia, kami sudah merdeka. Lebih baik Anda copot saja itu benderanya. Plukman tidak mau. Siapa bilang Indonesia merdeka? Saya tidak mengakui Indonesia merdeka. Dia malah mau mengajak berantem, Mbak Ridi. Ya, mau ngajak berantem si Plukman ini langsung dikeluarin lah pistol dia. Pistol dia mau dikeluarin, mau ditembakkan ke orang tiga ini. Ke Sudirman, Haryono dan Sidik. Nah, sama-sama emosi. Sidik emosi. Hanya Plukman ini dicekik. Dicekik Mbak Ridi, bener dicekik. Dicekik sama Sidik Plukman ini. Mati lah di situ sudah mulai ramai pertikaian. Terus pasukan Belanda, pasukannya Plukman tadi nggak terima kan, Plukman dicekik mati, ditembaklah Sidik, mati dor di tempat. Nah, terus si Haryono sama Sudirman tadi pergi larikan diri. Si Sidik sudah ditembak mati di tempat, dia larikan diri lari ke hotel.
lari keluar hotel. Di luar hotel sudah berkumpul banyak sekali rakyat Surabaya. Pemuda Surabaya sudah menggerutuk lah caranya. Sudah banyak sekali. Nah, di situ terjadi pertikaian. Wih, nggak mau. Kamu diturunkan. Sidik meninggal itu. Pelukman juga meninggal di dalam lari. Siap. Udah siap semua. Terus si Haryono ini kembali lagi. Si siapa? Haryono sama Sudirman tadi melarikan diri keluar ya. Sudirman keluar berkerumunan sama pemuda-pemuda yang lain. Si Haryono ini tiba-tiba balik lagi karena melihat beberapa pemuda Surabaya sudah naik ke atas hotel. Oh, wah itu harus dibantu. Dia lagi, dia juga naik ke atas hotel. Ngapain di atas hotel itu? Yaitu merobek bendera. Ya pernah dengar mungkin ceritanya ini ya. Pernah ya. Waktu itu kan 3 pemuda ini memanjat sampai ke atas hotel, kemudian merobek bendera yang berwarna biru. Nah itu kan biasanya di drama juga ada ya, drama-drama kemarin tuh anak-anak SMK Kepil ya kemarin mengangkat pada saat pentas seni itu mengangkat itu kan drama itu. Nah itu kan benderanya kan diambil yang biru, artinya disobek loh. Nah sehingga tinggal bendera merah dan putih kan. Nah itulah masih menjadi bendera Indonesia. Negara kita. Rame-rame merdeka. Tidak ada yang bisa menghalangi kemerdekaan ini. Ini Indonesia sudah merdeka, ini bendera Indonesia disobek. Nah dari situlah sudah mulai rame-rame kan. Terus akhirnya Inggris tahu, tentara Inggris Afnai tadi tahu. Rame-rame ada apa itu di hotel. Nah, akhirnya tentara Inggris melalui pimpinannya namanya Malabi ya, Jenderal Malabi bersama pasukannya datang ke hotel lewat jembatan merah gitu. Nah di situ sudah berkumpul banyak sekali pemuda rakyat Surabaya ini sudah berkumpul. Tapi tidak untuk perang, sebenarnya untuk menurunkan bendera itu. Nah terus si Malabi dan pasukannya ini datang berkumpul begitu. Nah singkat cerita ini terjadi pertikaian kecil-kecilan. Nah disitulah Malabi ini meninggal atau tewas karena ya tidak tahu mungkin ditembak atau digranat sama pemuda rakyat Surabaya saat itu. Terus kemudian dia tewas di tempat, meninggal, mobilnya terbakar. Nah dari situlah kemudian pimpinan Inggris, tentara Inggris ini muarah besar karena Pelukman sudah mati. Terus Malabi pimpinan tentara Inggris yang ada di Jawa Timur juga mati. Nah situ Inggris sangat marah sekali besar pokoknya. Sudah tidak ada ampun itu bagi Inggris, rakyat Surabaya ini. Saking marahnya kan. Nah terus setelah itu pimpinan yang tadi mati Malabi ini digantikan oleh seorang jenderal yang lain yaitu namanya Jenderal Mansek. Ya, Jenderal Mansek ini mengerahkan seluruh pasukannya dan akhirnya Inggris ini memberi ultimatum. Nah dengar ya, memberikan ultimatum atau peringatan kepada seluruh rakyat Surabaya pada khususnya. Yang intinya adalah besok pagi tanggal 10 November seluruh pimpinan, seluruh rakyat pemuda Surabaya se-Indonesia khususnya di Surabaya, semua senjata yang dipegang oleh pemuda Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Jika tidak, maka Inggris akan menggempur dan menghancurkan seluruh Surabaya, baik dari udara, laut dan juga darat. Ya, akan dihancurkan. Begitu ultimatum dari Inggris. Disebarkan itu pamflet tulisan lewat pesawat. Wah, disebarkan. Rakyat Indonesia membaca, wah apa ini kurang ajar Inggris. Tidak akan menyerah, jangan menyerah. Semuanya bersatu. Nah, ada yang unik di sini sebelum pertempuran ini, yaitu pidato yang sangat fenomenal yang membakar semangat pemuda Surabaya. Siapa tahu Bung Tomo? Ya, Bung Tomo. Pernah dengar tidaknya ya? Ya. Nah, jadi Bung Tomo ini ya salah satu pemuda yang menggerakkan seluruh rakyat atau pemuda Surabaya untuk tidak boleh menyerah. Karena kita sudah merdeka, kita adalah negara yang berdaulat, maka lebih baik kita dihancurkan daripada kita tidak merdeka. Merdeka atau mati, yaitu. Nah, dia memberikan itu semangat lewat pidatonya itu yang sangat kalau Mbak Rindi mungkin dengar ya serem ya, menggelegar sehingga membangkitkan keberanian atau mental rakyat Surabaya untuk berperang melawan Inggris dan Belanda di Surabaya itu melalui radio. Dia membuat pancaran radio sendiri terus dia sebarkan itu suara kemana-mana, seluruh rakyat Surabaya itu semuanya mendengar sehingga semuanya berkumpul, ayo kita berperang. Banyak sekali yang berperang, nggak cuma tentara, orang-orang sipil, santri juga, kiai, santri, semuanya juga ikut, yang mau ikut semua. Nah terjadilah itu pertempuran lah, mulai tanggal 10 November 1945. Nah kira-kira itu pertempurannya kurang lebih selama 3 minggu, Mbak Rindi. 3 minggu lah, sudah habis-habisan rakyat
Indonesia ya, pemuda Surabaya juga banyak sekali yang meninggal, banyak sekali yang hancur-hancuran saat itu. Pokoknya itu adalah perang yang terbesar setelah kemerdekaan, ya. Jadi setelah kemerdekaan masih berperang, inilah perang yang termasuk yang sangat besar, yaitu terjadi di Surabaya melalui pemuda Surabaya yang berperang melawan Inggris dan juga Belanda, ya. Nah, makanya dari situlah oleh presiden kita yang pertama Bapak Soekarno memberikan istilahnya penghargaan kepada rakyat Surabaya yang pada saat itu benar-benar sudah berani berjuang mengorbankan dirinya, jiwa raga, tidak takut mati untuk membela apa? Untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia ini benar-benar sudah merdeka, tidak bisa dijajah kembali. Kita lawan, menunjukkan kepada dunia. Dan akhirnya dunia mengakui. Dan itu pihak Inggris juga mengatakan bahwa perang terhadap Surabaya ini termasuk perang yang berat. Mereka juga ternyata keberatan ya. Walaupun mereka alatnya canggih-canggih Mbak Rindia, bom-bomnya canggih, alat-alat senjatanya canggih, tapi mereka juga ternyata ya banyak juga yang meninggal tentaranya. Dan mereka mengakui ternyata berat juga melawan orang-orang Surabaya Mbak Rindi. Ya, jadi gitu. Nah dari situlah akhirnya diperingatilah ini setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Oleh sebab itu Surabaya ini juga dinamai atau disematkan lah ya sebagai kota pahlawan. Karena memang saat itu puluhan ribu yang sudah meninggal saat perang. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Rindi. Kenapa dijadikan sebagai Hari Pahlawan tanggal itu? Oh iya, kira-kira pada akhir perang ini siapa yang meninggal? Oh, Banyak sekali Mbak Rindi. Di akhir perang ini ya sebenarnya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah sih Mbak Rindi. Bukan tentang menang atau kalah. Itu dijelaskan ya dalam beberapa cerita, dalam beberapa buku. Ya sekitar kalau rakyat Surabaya itu yang meninggal itu sekitar 20 ribuan. 20 ribu orang. 20 ribu orang meninggal. Termasuk warga sipil, tentara dan lain sebagainya. 20 ribu. Dari pihak Inggris ya sekitar berapa itu ya? Tidak banyak lah, tidak sebanyak itulah ya. Saya agak lupa, tapi sekitar ribuan sih, tapi nggak sampai 20 ribu enggak. Perbandingannya agak besar juga. Terus yang 150 ribu warga Surabaya pada mengungsi. Karena saat itu kan terjadi kota itu sudah amburadul dan genah. Akhirnya warga sipil yang tidak ikut berperang menyingkir, artinya mengungsi ke tempat lain supaya aman, tidak mati dan terkena tembakan, bom dan lain sebagainya lah. Ya, jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Nah, setelah itu akhirnya ya itu berhentilah setelah sekitar 3 minggu itu berhentilah perang antara rakyat Surabaya melawan tentara Inggris dan juga Belanda. Dan dunia juga mengakui bahwa Indonesia ini memang sudah merdeka. Sudahlah, karena memang Indonesia sudah merdeka. Kenyataannya mereka punya tentara, mereka berani melawan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu akhir dari perang ini Mbak Rindi. Hikmah apa yang dapat diambil dari perang rakyat di Surabaya? Oh ya, di hikmahnya atau pesan-pesan moralnya lah ya. Ya dengan kita mempelajari istilahnya sejarah, dalam hal ini kita belajar tentang sejarah perang 10 November rakyat Surabaya melawan Inggris. Ya memang kita sebagai generasi ya, apalagi Mbak Rindi ini ya, generasi muda ya. Kalau saya sudah tua, kalau sudah tua tetap belajar sejarah. Mbak Rindi apalagi yang masih muda, anak-anak muda, anak sekolah ini memang menurut saya ini sangat penting ya. Karena Bung Karno pernah berkata Mbak Rindi bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya ya. Nah, artinya bangsa yang besar yang memang harus mengenang atau menghormati jasa-jasa pahlawan yang dulu berjuang. Bayangkan saja Mbak Rindi, kalau tidak ada pahlawan yang berani mati berperang melawan penjajahan, ya mungkin kita hidupnya ya seperti itu terus. Aduh, bagaimana gitu kan? Kita nggak merdeka, mau ngapain takut, disiksa, disuruh kerja, nggak dibayar, malah dipukul, dibunuh ya. Sekarang kita sudah hidup enak. Nah, hikmahnya sekarang ini seperti Mbak Rindi ya, karena masih sekolah, di dalam mengisi kemerdekaan untuk menghormati para pahlawan, dalam hal ini orang-orang yang meninggal di pertempuran Surabaya, kira-kira dengan cara apa Mbak Rindi sebagai anak sekolah? Ya untuk mengisi kemerdekaan banyak hal yang bisa dilakukan. Ya misalnya upacara ya, setiap hari Senin kan kalau sekolah kita ya selalu mengadakan upacara bendera, ya diikuti dengan tertib, dengan hikmat. Apalagi pas tanggal 10 November ya pasti ya semuanya lah, nggak cuma kita, seluruh rakyat Indonesia pasti akan
memperingati itu sebagai upacara peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Nah, itu Mbak Rindi masih sekolah ya juga belajar yang rajin. Apalagi Mbak Rindi tadi bercita-cita ingin menjadi guru. Mbak Rindi harus belajar yang rajin. Nanti kalau sudah jadi guru, Mbak Rindi bisa berkontribusi membangun bangsa dan negara melalui keterampilan Mbak Rindi mendidik anak-anak tadi, anak-anak PAUD, anak-anak TK, anak-anak SD dididik sama Mbak Rindi. Nanti mereka besar jadi anak-anak yang pinter, anak-anak yang bermanfaat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi agama, bagi bangsa dan negara. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Rindi. Begitulah sedikit berbincang-bincang tentang Hari Pahlawan. Siap. Kita akhiri ya saja ya Pak, kita tutup ya Oke, Pak. oke, siap. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah. wabarakatuh. Asik.